pihak pekerja juga dia itu konfirmasi ke kita selesai sampai di sini, Pak. Oh, Nah, oke. kalau selesai sampai di sini, otomatis kan larinya ke kampung, Pak, air. Karena nggak ada tembusan ke Sungai Induk atau Kali Hitam. Ya Iya. percuma dong ada proyek tapi mangkrak di tengah-tengah. Ini gorong-gorong di dalam sini. Gorong-gorong. Ini gorong-gorong. Oh iya ya, gorong-gorong ya. Iya kan? Benar. Iya, ini gorong-gorong jadi tertutup dengan bangunan ya. Iya. Nggak ada airnya ya, karena langsung mengalir harusnya, langsung mengalir ke kali. Ini malah berhenti nih di sini area nih. Berarti ada penutupan nih. Betul, Bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up guys, welcome back to Bang Bewok Vlog. Jadi hari tanggal 26 Mei 2025 dan kali ini gua berada di Kampung Bogor, tepatnya di Kelurahan Setiasi, Kecamatan Tarumajaya. Dan kesempatan kali ini gue bakal informasikan kepada kalian mengenai aktivitas pembangunan di lokasi ini. So, seperti apa aktivitasnya buat kalian penasaran, dan buat kalian yang baru banget nonton video ini, sebelum kalian nonton video ini, please support dulu channel ini dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Support channel ini biar channel ini bisa makin terus berkembang. Gue salam langsung aja guys, enjoy. Oke, assalamualaikum Pak RW ini, Pak RW ya? Salam, saya mantan RW. Mantan Pak RW, Bapak siapa Pak? Bapak Udin. Pak Udin. Dan di sini juga ada Abang siapa Bang? Bang Jo. Bang Jo. Ini Abang? Samit. Bang Samit. Juga ada siapa nih Bang? Ada dengan Abang siapa nih Bang? Bang Micu. Bang Micu. Ini perwakilan warga dari RT 02 RT 02 10. RW 10. Boleh Pak diinformasikan Pak, saya dengar ada keluhan nih Pak. Boleh Pak disampaikan keluhannya apa Pak? Keluhan kami karena memang ini saluran air mangkrak sampai di sini, permintaan masyarakat untuk tembus ke Kali Hitam. Jadi kita nggak boleh di kali dalam, laut dalam, sebab kalau sini dampaknya banjir untuk masyarakat. Jadi keluhan masyarakat begitu. Mau bagaimanapun juga kita minta kepada Bupati, Pak Gubernur dan kepala desanya, kepala kelurahan, agar proyek ini sampai ke tembus Kali Hitam dituntaskan. Jadi untuk masyarakat, untuk kesoreannya ke depan, mau banjir mau enggak, kalau memang itu ditembus ke Kali Hitam, insya Allah kendala banjir paling nggak berkurang. Jadi ini sudah berjalan berapa hari nih Pak untuk proses pembuatan unit ini Pak? Gorong-gorong. Itu karena satu bulan ada. Ada 1 bulan. Dan berhenti di sini. Berhenti sampai di sini, dan pihak pekerja juga dia itu konfirmasi ke kita selesai sampai di sini Pak. Oh, Karena oke. kalau selesai sampai di sini, otomatis kan larinya ke kampung Pak air, karena nggak ada tembusan ke Sungai Induk atau Kali Hitam. Ya Iya. percuma dong ada proyek tapi mangkrak di tengah-tengah. Jadi kita, Untuk apa ada proyek? kita Oke. sebagai perwakilan warga, jadi pengennya harus ditembus ke Kali Hitam. Tidak ada permintaan lain-lain, yang penting itu aja permintaan masyarakat. Tapi Pak RW sudah mengkonfirmasi ke pihak pekerja bahwa aktivitasnya hanya sampai di sini aja, betul? Kemarin kan pihak RT juga sudah konfirmasi sama pihak kerja, katanya sampai di sini doang. Tuh. Permasalahannya kenapa Pak RW kok hanya sampai di sini? Apakah memang awalnya hanya sampai di sini atau memang sebelumnya memang ada sampai informasi sampai ke sungai Kalau Kali informasi Hitam? RT katanya sampai ke pengukuran sampai ke Kali Hitam. Oh, sudah ada pengukuran sebelumnya Kali Hitam. sampai ke Kali Hitam. Ya ternyata cuma sampai di sini mangkrak. Dan faktanya hanya sampai di sini. Sampai di sini. Oke, dan sudah dikonfirmasi hanya sampai di sini juga. Sampai di sini. Dan saat ini apakah masih ada pekerjaan? Belum ada Pak. Para pekerjanya ada standby di sini? Udah Saat pada ini belum kabur, ada. udah pada pergi. Udah nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Pak, ini awalnya tuh sebesar mana sih Pak? Sungai Nah. kalinya nih? Sini, dulu sebesar mana ini? Dulu sebelum ada perumahan, ini kali yang untuk pembuangan itu 1,5 meter. 1,5 meter. Ya, untuk pertanian Oke. kan begitu. Nah setelah itu ada perumahan kan dibikin juga got ada tuh. Ternyata sampai saat ini dangkal. Jadi nggak bisa lagi difungsikan itu saluran air. Jadi keluhanannya kalau hujan sedikit aja warga itu kebanjiran ampun kita udah. Hujan sedikit aja langsung banjir. Hujan sedikit, jangan kan pakai hujan 1 jam, setengah jam aja kalau hujan besar. Itu udah nggak bisa dikendaliin lagi tuh masalah air. Sekarang mau dibuang kemana air kalau memang tidak tembus ke Kali Hitam? Oke, Pak, boleh dikasih tahu Pak jalur yang sebenarnya seperti apa Pak? Boleh diinformasikan Pak, jalur untuk tembus ke gorong-gorong ke Sungai Hitamnya di mana Pak? Boleh diinformasikan Pak? Boleh sambil jalan Pak, kasih lihat Pak. Emang sini nih, tembusannya. Ini Pak. Ini udah ada stadion ini. Apa dibikin pondasi?
Ini ditutup berarti Pak, tertutup. Ini tertutup, arusnya lurus. Ini ada saluran tembus ke Sungai Hitam. Ini udah pondasi. Jadi Ditutup mati ya? Disudet ke sono. Dibuang malah ke sana. Ini kan tanah pengembang. Ini tanah pengembang. Udah bisa kan? Oke. Lalu arusnya berarti ke sini. Terus sampai depan sini. Nah, lalu kemudian sampai di Sungai Yang Hitam. lebih enak disusur dari Kali Hitam kemari. Oke. Ini yang ada di dalam perumahan, ternyata itu kalinya tuh gede kan. Cuman karena memang sudah dangkal. Ini gorong-gorong di dalam sini. Gorong-gorong. Ini gorong-gorong. Ini gorong-gorong. Oh iya ya, gorong-gorong ya. Iya kan? Benar. Iya, ini gorong-gorong jadi tertutup dengan bangunan ya. Iya. Komuni. Oke. Jadi ini lurus Lurus. ke Kampung Kampung Bogor Iya. sampai ke ujung sana tembus ke Kali Hitam. Kali Hitam. Jadi di bagian rumah ini ada gorong-gorong ya. Iya. Oke. Jadi di bagian dari rumah-rumah ini ada gorong-gorong informasinya teman-teman. Dan tertutup sehingga yang harusnya aliran dari dari Kampung Bogor bisa ke ujung Sungai Hitam, tapi terbuang ke tanah pengembang sebelah sana, Pak ya. Iya. Dan kalau ditutup tetap aja kita nggak ada hubungan. Nih guys, di sini nih adalah gorong-gorong ya. Jadi ini kami bersama warga sekitar yang memang mengetahui detail dari aliran gotnya teman-teman. Bapak udah lama Pak tinggal di sini Pak? Saya tinggal di sini dari masih kecil. Masih kecil ya? Jadi Sampai umur sekarang. jadi memang benar-benar Bapak mengetahui ya aksesnya dulu ya. Berarti dulu di sini belum ada rumah-rumah tuh apa-apa di sini Pak? Pertanian. Oh, pertanian di sini. Ya. Jadi itu fungsinya saluran air untuk pertanian. Oke. Gitu. Tapi seiring jalan waktu jadi perumahan di sini. Di perumahan. Dan salurannya tertutup begitu. Tertutup rapat. Oke. Dan kita nanti akan ke nih, kita udah sampai di gorong-gorong ini, guys. Ini adalah bukti kuat bahwa ada gorong-gorong ya di aliran ini ya. Iya kan Pak RW. Ini tembusannya nih. Ini tembusan dari sono kemari sampai ke Kali Hitam. Kira-kira kalau begini kan nggak ada kelancaran. Ini udah dangkal. Iya, dan ini udah ya seperti ini, guys. Iya. Harusnya kan nggak ada airnya ya, karena langsung mengalir harusnya, langsung mengalir ke Hitam. kali. Ini malah berhenti nih di sini area nih. Berarti ada penutupan nih. Betul, Bang? Iya. Oke. Dan ini udah rumah-rumah warga, guys. Udah rumah-rumah warga. Dan kita mau ke bagian ujung yang mana nanti bakal tembusnya ke gorong-gorong pembuangan, guys. Aliran got dari Kampung Bogor ke Kali Hitam atau sungai apa namanya Pak sungainya, bahasa lain kali Sungai Hitam? Sungai Hitam kali buangan ke Blencong, Sungai Blencong ya, Sungai Blencong guys. Kali Blencong. Oke, ini kita jalan terus sampai ke bagian ujung depan sana guys. Jadi di bagian sini nih semua saluran Pak ya, harusnya Pak ya. Sepanjang jalan Pak saluran. Dan ketika dibangun perumahan di bagian sini sehingga aksesnya tertutup. Jadi kalau misalnya hujan ya airnya nggak ngalir ke sana Pak ya. Ke sana malah ngalir ke kampung. Ngalir ke Kampung Bogor. Jadi korbannya di kampung. nah warga kampung terkena dampak banjir seperti itu guys. Ya, karena di sini kemarin dangkal. Oke, kita lihat ke sana guys. Iya liatin. Ini gorong-gorongnya Pak. Banyak pohon sini. Nah inilah gorong-gorongnya guys. Gak gerak Bang ya. Kagak gerak sama sekali. Tuh airnya harusnya jalan guys. Tapi di sini kosong, nggak ada airnya. Dan ya berarti terjadi pemblokan ya. Iya, tersumbat. Tersumpat di salah satu bagian yang kita nggak tahu di bagian mana teman-teman. Yang pasti seperti ini harusnya ada air mengalir ke arah kali Bang. Betul lah, orang di kampung juga banjir.
Harusnya kan ini kali aja kering tuh kan. Harusnya air dari kampung itu udah mengalir ke sini seperti zaman dulu, udah kenceng di sini, Pak. Kenceng banget dulu nih di sini air. Dulu terlihat banget berfungsinya Bang ya. Sangat berfungsi. Dan Bahkan sekarang warga dulu juga kalau lagi pada banyak yang ngambil air di sini nih dulu nih. iya seperti Cuci ini keadaannya tangan, guys. siapa Ya, sudah tidak bisa mengalirkan air dari pemukiman warga dikarenakan adanya ya penutupan akses jalur gorong-gorong. Ya teman-teman melihat udah menjadi bangunan rumah-rumah warga ya. betul, Pak. Betul. Oke, cukup guys. Yuk kita kembali lagi. Ini agak ngeri, Bang. Kan ke sana, Pak. Harusnya kan kemarin waktu pihak lurah kan sudah dikawal sama dia, Pak. Ini harus sampai ke ujung. Iya. Semua itu udah diarahin. Tapi kalau dari ujung perapatan sampai dengan kali hitam itu 7,5 kayaknya nggak dapet. Ya, pokoknya kan kemarin lurah udah menyarankan. Ya kan, lurah yang ngomong sendiri. Bahkan saya dengar sendiri. RT juga ngomong begitu. Itu udah sampai kali gitu. Iya, sampai kali. Lurah juga sudah menyarankan. Baru perapatan kemarin kan udah. Iya. Cuman itu masalah kepotong kan yang sebelah sana. Nah, dialihkan Makanya Itu mah di luar Wewenang, ini ya. iya. Karena itu kan urusannya dengan pemborong dengan apa namanya sayung. Namanya kan pekerjaan umum. Ini dinas umum. Kok bisa begitu ya? Ya, makanya ini kan kita gitu, Pak. Kalau memang buat apa dikali kalau nggak tembus sampai ke sono? Nah, iya. Betul gitu, Pak. Orang di sana kagak lihat sekali kita masuk ke gorong-gorong. Kalau di sini lancar kan kita juga sama-sama lancar. Assalamualaikum Pak, ini dengan Bapak siapa Pak? Pak Madinah. Pak Madina, dan ini Pak Suroto, dan Bapak? Saya Pak Moko. Ini perwakilan dari RT 4 semua Pak ya? Ya. RT 4. Bapak rumahnya mana Pak? Ini. Kalau Bapak rumahnya? Yang di ujung, yang tadi sempat kita lihat. Kalau Bapak? Oh sini. Nah ini menanggapi hal seperti ini Pak, yang mana tadinya ada informasi bahwa normalisasi gorong-gorong ini sampai dengan tembus ke Kalitam. Tapi ternyata pada faktanya ini kami dapat keluhan dari warga Kampung Bogor, hanya sampai dengan bagian Kampung Bogor saja gitu. Ya, nggak tahu nih kenapa, informasinya memang sudah tidak ada pekerjaan lagi. Mangkrak begitu Pak ya? Mangkrak. Nah kira-kira kalau misalnya menurut Bapak sendiri sebagai warga RT 4 ini yang memang terkena dari gorong-gorongnya di bagian rumah-rumahnya nih, apakah kira-kira bersedia bila mana nanti dilakukan normalisasi gorong-gorong seperti itu Pak? Kalau untuk normalisasi gorong-gorong ya yang tujuannya untuk kepentingan bersama, kami sebagai warga bersedia. Cuma nanti kita lihat SOP-nya gitu maksudnya. Terus yang kedua, untuk masalah proyek itu mandek, itu di luar wewenang kami warga. Karena itu mungkin ada kesepakatan antara pemborong dengan pihak dinas ya gitu. Jadi intinya kalau untuk normalisasi untuk kepentingan bersama, kami siap, kami dukung. Siapa ya? Karena untuk kepentingan bersama, kita juga tidak mau di suatu tempat ada terkena banjir kerendam, kita asik-asik gitu, kita juga tidak mau. Intinya kita untuk kepentingan bersama. Kepentingan bersama Pak ya. Jadi Bapak setuju ya dan juga mendukung ya terkait dengan normalisasi gorong-gorong ini. Kalau Bapak sendiri Pak mendukung Pak ya? Ikut juga Pak ya. Kalau Bapak gimana Pak? SOP ya. Siap, sesuai dengan SOP. Perwakilan dari RT 4 ya. Baik. Tapi untuk RT-nya lagi sedang tidak ada Pak ya. Jadi kita tidak bisa. Udah staf semua. Baik. Kalau gitu terima kasih Pak ya. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa tersegera sampai nih informasi ini dan ditindaklanjuti oleh pihak pemerintah Pak ya. Oke, terima kasih Pak. Assalamualaikum Pak RT. Waalaikumsalam. Dengan Pak RT siapa nih? Pak RT Rahmat. Dari RT RT 02 RW 10 dari Kampung Bogor. Bogor, Kelurahan Senyasi ya, Kecamatan Tarumajaya. Pak, ini saya dapat keluhan dari warga Bapak nih, dari keluarga Pak RT 2. Katanya nih ada normalisasi gorong-gorong, tapi tidak sampai tembus ke pembuangan Kali Hitam. Karena informasinya nih warganya tahunnya ya sudah dilakukan pengukuran sampai dengan Kali Hitam, tapi ternyata aktualnya hanya sampai setengah saja di Kampung Bogor saja, tidak dilanjutkan ke Kali Hitam. Ini gimana Pak? Boleh disampaikan Pak, diberikan penjelasan Pak? Ya, saya jelaskan sedikit ya terkait masalah perbaikan saluran air yang ada di kewilayahan RT 02 RW 10. Dan memang itu
Dari informasi Pak Lurah langsung menekankan prioritas dari perapatan Kampung Bogor harus tembus ke Kalitem. Itu instruksi langsung dari Pak Lurah. Dan kita yang di bawah mengawal perbaikan saluran ini. Ketika aktualnya tidak mencapai keluar ke Kalitem, kita laporkan kembali ke Pak Lurah. Dan disitulah Pak Lurah ya menekan ke bagian pelaksana, kenapa? Ada masalah apa? Kos tidak sampai tembus ke sana. Ya, karena memang dari awal Pak Lurah sudah menekankan semua ini prioritas. Ya, bukan dari Pak Lurah doang, atasan semua juga sudah melakukan prioritas ke Kalitem. Karena aktualnya terus tidak sampai ke Kalitem. Kemarin tuh sempat ada musyawarah dari RT RW yang ada di wilayah sini, perumahan pun Dari RT 4 juga ya Pak? ya. Oke. RT RW 14. RW 14 ya. Nah, itu semua sepakat tidak ada masalah dengan jalur gitu, jalur perbaikannya. Cuma yang jadi masalahnya itu harusnya dia lurus ke Kalitem tapi dipindahkan ke wilayah lain yang sama, memang masih dalam kewilayahan Kelurahan Setiasi tanpa ada kompromi kayak konfirmasi. Nah ini yang disalahkan, disayangkan oleh Pak Lurah, kenapa ada perubahan pemindahan tidak ada konfirmasi. Harusnya dimusyawarahkan lagi ya, karena yang namanya jalur ini bisa dibilang memang udah impian warga sini gitu. Nah inilah momennya. Kalau momennya ini terus sampai di sini doang gitu kan, ya warga pasti akan marah gitu. Nah Pak Lurah pun mendukung, memang ini ya kita sepakat dengan warga dan Pak Lurah juga sejalan dengan kita. Cuman kita harus sejalan semua tapi ada aja kendalanya. Nah ini kemarin sudah ada musyawarah di kelurahan dan dari penjelasan orang dinasnya pun mereka akan sesegera mungkin merealisasi ke sana gitu. Merealisasi tembus ke Kalitem. Tapi belum tahu kapan ya Pak ya? Belum ada informasi lagi. Tanggal berapa, bulan apa belum ada. Cuman mereka janji seperti itu gitu. Oke, berarti memang sudah dimusyawarahkan bersama dengan komplek apa di mana Pak? Perumahan Mutiara, Villa Mutiara Gading. Villa Mutiara Gading sudah ada kesepakatan. Kalau orang Setuju ya? perumahan sih nggak ada masalah. Nggak masalah, bila mana memang Sosialisasi dilanjutkan. sudah berjalan dan itu sudah disosialisasi ke warganya, tidak ada masalah gitu. Oke. Justru masalahnya itu doang, dengan perencanaan orang dinas itu yang bermasalah. Oke. Gitu. Tapi Pak benar Pak ya, untuk aliran dari gorong-gorongnya itu memang berada ke sebelah sana ya, yang saat ini terlihat bahwa menjadi pemukiman warga ya. Iya. Itu dari saya kecil sampai udah tua nih. Emang itu jalurnya. Jalurnya. Di bawah apa depan perumahan itu ya itu jalurnya. Cuman mereka juga kan emang udah bersedia kemarin tuh ya sudah nggak ada masalah karena itu kan perbaikan gitu. Iya. Mungkin ada netizen yang bertanya Pak, kok bisa warga ini mendirikan bangunannya di atas gorong-gorong Pak? Waduh, kalau zaman itu ya mungkin iya, zaman itu kan saya belum terlalu merhatikan wilayah sini gitu. Iya. Belum jadi RT dia Pak? Iya, Belum jadi RT ya, jadi nggak tahu ya mengenai hal itu ya. Setelah saya menjabat, saya udah rapi begitu gitu. Sudah ada seperti Iya. ini. Oke, jadi seharusnya memang nggak ada dong Pak ya. Seharusnya tidak ada yang namanya rumah yang mendirikan rumah di aliran gorong-gorong seharusnya ya. Kalau mengikuti aturan Pak, ya nggak ada rumah yang pas di pinggir jalan, bahu jalan nggak ada. Ya selama aturan dijalankan harusnya nggak ada. Nggak ada Tapi ya. kan ya kita bukan di sini doang kan, di mana juga aktualnya sama gitu. Tapi dengan adanya ini warga yang memang berdiri bangunannya di atas gorong-gorong ini mereka bersedia ya bila mana Iya, dilakukan sudah. normalisasi gorong-gorong Sudah. bersedia untuk dibongkar ya. Sudah disosialisasi, Pak RW-nya pun sudah bicara, Pak perwakilan RT-nya juga sudah bicara, memang sudah sosialisasi semua. Sudah oke lah, mereka udah nggak ada masalah dengan nanti adanya perbaikan saluran air itu. Oke, berarti harapan Bapak gimana nih Pak? Terhadap harapan pekerja proyeknya? saya, bukan pekerja proyek ya, karena mereka kan cuman cuman pekerja gitu yang membuat keputusan ini. Iya. Yang membuat keputusan ini secepatnya harus dikerjakan, itu yang saya minta harapan supaya yang kemarin dijanjikan itu secepatnya akan diusahakan tembus ke Kalitem itu segera mungkin direalisasi. Dilakukan. Karena yang namanya hujan kita nggak bisa tebak besok atau kapan, atau prediksi kita hari ini hujan atau enggak. Hujan kalau hujan gede
ini pasti kampung RT 02 ada khususnya ya, akan jadi genangan air semua. Karena nggak ada keluarannya, nggak ada pembuangannya gitu. Jadi secepatnya direalisasi supaya air dari perapatan Kampung Bogor tembus langsung ke kali, dibuang langsung. Jadi nggak mampir di wilayah kita gitu. Itu Pak. Oke, siap. Makasih Pak RT. Siap, Pak RT. Makasih. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini dulu terkait dengan vlog kali ini dari daerah Kampung Bogor, Kelurahan Setyasi, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Dan tadi kita sudah mendengar keluhan dari para warga yang mana memang di Kampung Bogor ini dilakukan normalisasi gorong-gorong yang harusnya normalisasi ini sampai dengan pembuangan akhir yaitu di Kali Hitam. Namun ya mangkrak informasinya hanya berhenti di Kampung Bogor ini teman-teman. Dan tadi kita sudah melihat ke lokasi bangunan yang ada di samping dari Kampung Bogor ini, yaitu perumahan dari Villa Mutiara Gading City 1 teman-teman. Dan kita sudah konfirmasi kepada perangkat desa setempat ya, warga setempat, dan mereka memang mensupport bila mana memang nantinya dilakukan normalisasi gorong-gorong seperti itu guys. Dan tadi juga kita sudah berkoordinasi dengan pihak RT dan memang dari pihak RT sendiri untuk normalisasi gorong-gorong ini memang sampai dengan ujung sana. Dan ya harapan dari pihak RT semoga pihak terkait yang bertanggung jawab mengenai normalisasi gorong-gorong ini bisa kembali dilakukan aktivitas normalisasi ini sampai dengan selesai sesuai dengan yang diharapkan, sesuai dengan yang ditentukan, yaitu sampai dengan Kali Hitam atau Kali Blencong yang merupakan tempat pembuangan aslinya seperti itu guys. Oke, mungkin sampai di sini aja. Thank you banget buat semua sudah menonton video dari awal sampai akhir. Kalau kalian suka dengan video, jangan lupa support channel ini dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Support channel ini biar channel ini bisa makin terus berkembang. Oke guys, gua akhiri gua Bang Beo pamit, gua lebih baik dari kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.